Misalnya orang tuanya atau kakek neneknya dulu itu nggak peduli lagi sama gereja, nggak datang ke gereja dan tidak diperkenalkan iman Katolik dan juga Hmm. gereja, nggak diperkenalkan. Hal-hal baik apa saja dalam gereja nggak diperkenalkan. Interupsi. Ya, makanya Boleh. Makanya misa hari Minggu kalau nggak datang tepat waktu, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat kursi, harus bawa kursi sendiri. bawa dari rumah dong. Dari rumah. Oke. Kalau di negara Prancis itu di sana itu ada di tahun 2023 itu dibaptis dalam 1 tahun jumlahnya 5.463 orang dibaptis dalam malam Paskah. Sekali baptis Seluruh Iya. Prancis. Tapi pada malam pada Paskah malam itu, Paskah serentak. serentak Total ada 5.000. 5.463 orang. Itu makannya 5 roti dan 2 ikan. Salah kamar. Salah kamar. Dia mah yang salah kamar dia. Oh iya. Ini semua bisik, semua ini bisik. Dia mah ini. Saya yang salah kamar ya? Salah. Mohon maaf. Kalau gitu, tadi bumpernya salah berarti. Enggak, beneran. Ini rumah Noni, rumahnya Nodi dan Nonce. Iya nih, Sony lagi berhalangan Bapak Ibu umat sekalian. Jadinya yang menggantikan adalah Sonci. Sonya ya? Apa Sonya? Sonya. Aku Sonya. Halo Bapak Ibu, Bapak semuanya biasa lihat Nona yang satu ini adanya di bisik ya. Hari ini dia nggak akan bisik-bisik dan mau teriak-teriak katanya ya. Pengen gordes nyobain Pengen gordes, dong. gorowok desa Yoi. begitu ya. Baiklah, seperti biasa kita sebelum mulai Rumah Noni kita akan bernyanyi karena Sony-nya nggak tahu lagi ada di mana. Jadi saya yang harus main gitar ini ya. Sebisa-bisanya aja ya, Chan ya. Kan gue bilang sini gue yang main gitar. Bener nih. Bener nih. Kuncinya kasih tahu. Kunci Inggris. Kunci Inggris, kunci Inggris, kunci Inggris. Kunci Inggris. Ya udah. Kali-kali lah main gitar ya. Gue Kita masih coba. NK Baduk mundur. Ya sok kamu mundur dulu boleh. Maaf ya. Dor. Ini kayak mau nembak orang ah. Yuk kita nyanyi ya. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana si Sony senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana si Sony senang. La 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 senang. Sony senang. Kurang ajar ya, kita kerja loh. Iya. Ya. Dia lama banget sih. Malah naik gunung Ampun. Soninya ya. Lagi naik gunung. Tunggu dia ropa lagi. Tersesat dan tak bisa tahu arah jalan pulang katanya. Ayo tuh kita susul ke sana yuk. Yuk, hayu banget. Kenapa sih kita nggak syuting ikut Sony aja? Ya ternyata Sony-nya udah pergi duluan ninggalin kita semua gitu. Ya kan bisa nyusul. Tanpa kabar, tanpa ngajak-ngajak ya. Waduh. Tapi yang pastinya nih Hmm. kita harus tetap bertugas ngisi rumah Noni tanpa Sony. Tanpa Ada Sony. Sonya, tenang. Apa kita rubah aja jadi bisik hari ini ya? Kayaknya saya udah harus beralih jadi host bisik ini kayaknya ya. Kita mau ngobrol tentang sesuatu yang menyenangkan. Nah kali ini ada narasumber-narasumber yang sudah tidak asing lagi kecuali yang satu ya. Yang satu ini sudah tidak asing lagi, Pastor Postinus, tepuk tangan dong. Nah yang satu ini mungkin baru pertama kali datang ke rumah Noni Iya. nih. Namanya adalah Pastor Immanuel. Immanuel. Benar. Bener ya. Kumaha damang Pastor? Ya, Dama. Damang. Ini Pastor, seru- biasanya seru banget. Rio Sunda. Oh, belum saya mulai belajar Sunda. Oh, jadi yang Oh. pertama diajarin bahasa Sunda apa?
Jangan yang- Wilujeng Sumbing. Oh, Wilujeng Sumbing. Iya, betul. Oke. Wilujeng Sumbing juga, Pastor Immanuel di rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Tapi bentukan Soninya kayak gini, ya. Iya. Bukan kayak gini sebenarnya. Jadi sedikit cerita Pastor Immanuel ini kita perkenalan dulu sama beliau ya. Kalau Pastor Postinus kan mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua udah pada bosan ya. Oh. Di Bisik ada, rumah Noni ada ya kan. Di pengadilan ada juga. Pastor Immanuel ini kita mau kenalan. Pastor Immanuel boleh cerita sedikit dong asalnya dari mana, sekarang berkarya bertugas di mana? Ya. Nama saya Emmanuel. Oh, bukan Emmanuel. Emmanuel. Oh, mohon maaf Karena- salah info nih. Kalau pakai I itu bahasa Indonesia. Oh, Tetapi oke. kalau pakai E itu bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Oke. Dan kebetulan saya berasal dari negara Perancis. Oh, comment Oh, iya. allez-vous? Je vais bien. Oh, c'est bien. Ngomong naon eta Pastor? Apa kabarnya? Oh, bonjour. 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 Ya. Kerupuk banjur. Itu enak memang. Kerupuk banjur Hah? rujak. Rujak. Oh, Ya. rujak. Oh, croissant, Croissant. croissant ya, Croissant. croissant, abang apa? Oh, Gak tahu itu apa. Nggak tahu. Susah banget ngomongnya. Negara Prancis dari mana nih, Pastor? Negara saya Kongo. Kongo ini terletak di Afrika Tengah. Dari Afrika Kongo, Tengah. Afrika Tengah. Ya. Dan memang dulunya itu memang ada penjajahan Prancis di sana kalau tidak salah, betul? Belgia. Oh, Belgia. Ya, Belgia. Belgia. Berarti tidak betul. Tidak, Iya. berarti tidak betul. Tidak Tidak Saya betul. tanya betul, beliau tidak jawab Ya. betul, Iya, gitu ya. iya. Ya, penjajahannya Belgia, tapi Ya. tadi ngomong Prancis dari mana tuh, Pastor? Kalau Belgia ini ada dua bahasa. Oh. Salah satunya Perancis. Hmm. Ya. Dan itu kebetulan yang kita pakai di Kongo. Nah, kita Bahasa tuh yang di Prancis. sini yang nonton Rumah Noni itu Ya. dari segala penjuru dunia ada Ya. nih Pastor Immanuel Betul. ya. Dari Belanda ada, Malaysia ada, Polandia ada. Ada. Ya, yang belum Islandia bentar lagi nih. Swedia ada loh. Swedia ada. Swedia loh. ada ya? Nambah. Ada, Oh, ya. ada Swedia ada dari awal juga ada Oh, Swedia. dari awal. Nah, mungkin ada juga yang menyaksikan dari Kongo ataupun juga dari Belgia ataupun dari Prancis gitu ya. Ya, ada salam dari Pastor Immanuel. Mungkin mau disapa dulu pakai bahasa Kongo boleh? Pakai bahasa Prancis. Selamat datang, selamat menyaksikan Rumah Noni. Gitu. Bonjour, bonjour. Je suis déjà en Indonésie et je suis très content avec les confrères. Et aujourd'hui, je suis invité à partager un peu de mon expérience relative à mon pays, qui est le Congo. Lancar sekali ya. Lancar sekali. Ini kayak kembali ke bahasa ibu yang sudah berapa lama Pastor? 7 tahun kalau tidak salah di Indonesia ya? Ya, sudah hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun di Ya. Indonesia dan beliau kangen kayaknya ngomong begitu sama teman-temannya. Baru dah kumaha damang kan gitu ya. Lalu tadi saya nggak ada kata-kata yang saya agak sedikit gimana Apa? gitu dengarnya. Hmm. Demonic experience. Gimana ceritanya ini? Hah? Maksudnya datang ke sini ngalamin demonic experience gitu, lihat saya lihat Cisan atau gimana? Apa artinya itu, Pastor? Kok nyongeknya ke gua? Ya. Memang experience itu sama, katanya sama. Aha. Dalam bahasa Perancis itu experience. Experience. Jadi Inggris jadi experience. Mhm. Bahasa Indonesianya jadi pengalaman. Jauh sekali ya. Pengalaman. Nggak ada demoniknya ya, Pastor. Tadi demonic ada ya. Apa sebelum experience tadi ngomong apa ya? Apalagi. Pendengaran Lupa saya juga. tadi kayak demonic experience atau Ya. misalnya. Oh ya ya. Ah. Saya bilang saya diundang Hah? di sini Oleh demon gitu. untuk berbagi Oh. sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman saya, Mhm. pengalaman sebagai orang Kongo yang sekarang hidup di Indonesia. Wah, luar biasa. Dan ini Kira-kira begitu. kira-kira seperti itu ya. Ya. Dan memang betul Pastor Emmanuel ini akan kita undang buat bagi pengalaman sama kita untuk hal-hal yang mau kita bahas ya. Ya. Dan yang pertanyaannya yang pengen tahu Sony kemana, silakan Cisan dijawab. Sony itu sedang jelong-jelong. Zelong. Jelong-jelong. Ya. Because kita ada orang Perancis di sini Aha. jadi jelong-jelong. Zelong itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, ya, kalau bahasa Sundanya apa ya? Ameng. 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 Ameng gitu. Main dong. Dan Sony itu kebetulan
akan menyapa Bapak Ibu Yo. semua juga lewat video yang satu Satu ini. Bapak Ibu umat yang menyaksikan Rumah Noni, ini adalah katedral di Reykjavik atau di Iceland. Gerejanya tidak besar, mungkin kapasitas umat di dalam 200, 100 mungkin 100-an. Gerejanya tidak terlalu besar, tapi homey. Bangunannya bangunan lama juga, berdiri di tahun 1800-an kalau nggak salah. Dan ini adalah patung. Patung memang. Ya itu memang patung. Siapa yang bilang balon? Salah satu tokoh gereja yang ada di sini. Saya tata patung saha. Letaknya ada di tengah kota. Di pinggir gereja itu langsung bangunan-bangunan dan jalan. Tempatnya sangat menarik. Tapi sepertinya umat Katolik dan Kristen di sini masih cukup sering beribadah. Karena jadwal ibadahnya lumayan padat dan ada. Beda waktu kemarin saya di Belanda dan di Belgia. I don't know. Karena hari ini hari Senin jadi nggak tahu umat ada apa enggak. Ya semoga. Sama. Makasih. Itu dia, semoga. Cuma Semoga. Cuman ternyata ya itu apa namanya? Sony tampaknya di sana. Wah. Kaget. kaget. Gini, kalau bagian sosmednya lagi bete gini. Cuman ya, apa namanya? Ternyata Sony di sana kelihatan ya. Iya. Antara dia memang itu lagi kemerkaan banyak ting makan, atau dia kelaparan belum makan, atau dia kedinginan karena Reykjavik itu di Iceland, Islandia ya. Jalan. Jadi Sony lagi tur Eropa, Bapak Ibu dan juga umat sekalian ya. Kemarin juga sempat di Belanda. Dapat info dari Sony di Belanda itu ternyata gereja-gereja sangat banyak tapi sangat kosong Ya. di mana-mana. Jadi nggak ada umatnya begitu ya. Bahkan katanya yang miris, Pastor, ini di sana bukan putra altar ternyata. Putri altar. Bukan, Jadi kakek altar. Kakek sama nenek altar. Ya, yang melayani di sana itu sudah beruban, sudah kakek-kakek. lah di ya, sini tidak. kakek-kakek nenek-nenek disuruh maksudnya udah di rumah aja Iya, gitu kan lansia, regenerasi iya, gitu. betul. Di sana Kakek altar, nenek altar. Terus yang pastinya juga kalau ngomongin tentang gerejanya bagus-bagus Ya. katanya. Ya. Lalu juga ornamen-ornamennya bagus banget, Bagus. tapi sayang kosong. Itu dia. Cisan Banyak. penasaran nih gerejanya kayak gimana ya? emang ada. Kita pengen lihat ini satu gereja yang memang tadinya gereja. Gereja, Sekarang jadi apa? Kita lihat bareng-bareng nih. Ini, museum. wis, Ini nih gereja Oh. ini. Ini gereja. Tuh, Wah. Gereja. ini gereja. Itu masih ada logo itunya ya? Ada logo OSC-nya ya. OSC. Oh, Perasaan lihat tuh. Ini logo OSC bukan? Bukan. Bukan. Bukan, mirip. Nah, ini gereja. terus jadi Sekarang beralih fungsi menjadi sebuah, tada. nggak ada berarti saya kasih tahu aja, berubah fungsi jadi sebuah hotel. Ya. Oh. Ya. Padahal kompleks gerejanya begitu megah, begitu bagus, begitu keren gitu ya. Ya. Tapi berubah jadi hotel. Tidurnya di altar. berapa bintang? Enggak. Berapa bintang? Mungkin bintang 7 kayak Clear. Kuyer dong. Pusing 7 keliling. Bagus itu. Apalagi kita sebagai umat Katolik lihat gereja kok jadi hotel. Saya pernah Ya. lihat juga di Instagram, cuman saya nggak punya footage-nya ya. Ini di mana? Ini di Eropa, tapi di mana? Di Belanda juga. Oh. Belanda Belanda, juga ternyata. Belanda. Cuman mungkin belahan Belanda yang mana gitu ya. Saya pernah lihat di media sosial bahwa ada satu gereja juga yang sudah tidak terpakai dan jadi klub malam. Hmm. Itu di Eropa juga. Hmm. Pastor Pastinus dulu deh. Hmm. Ini dari ceritanya Sony. Tadi lihat juga gambaran sedikit di Iceland, katedralnya cuman kecil aja segede gitu. Lalu ini juga gambaran gereja yang begitu megah besar di Eropa sekarang jadi sangat-sangat alih fungsinya 180 derajat jadi hotel. Hmm. Pastor lihat gini gimana sih pendapatnya gitu atau mungkin apa yang dirasain? Saya melihat begini. Saya memang awal-awal itu saya prihatin melihat gereja. Saya kan pernah juga di Italia melihat gereja. Kalau Italia oke, masih banyak umat yang masuk gereja. Lalu di Belanda sudah berkurang. Lalu di Jerman sudah juga berkurang. Mhm. Oke. Lalu di Belgia sama Prancis
Wah, sudah sering jalan-jalan Pastor ini kan. Iya, ternyata. Jadi Cuma rumah Noni nih yang belum jalan-jalan. Om Sep, ayo dong. itu. Jadi kalau di Prancis itu masih di Lourdes itu masih Lourdes. banyak orang di sana, Banyak peziarah juga toh. macam peziarah. Hmm. Tapi kalau di tempat lain sudah jarang. Hmm. Tapi kalau kita melihat itu sebenarnya nggak bisa juga kita salahkan anak muda sekarang. Mm-mm. Nggak bisa kan? Ya. Mengapa? Karena yang membuat mereka seperti itu karena tidak ada sense of Catholic di dalam keluarga. Oh, Gitu kan? Jadi maksudnya keluarga yang kesorot sama pastor nih jadi. Iya, mengapa? Karena misalnya orang tuanya atau kakek neneknya dulu itu nggak peduli lagi sama gereja, nggak datang ke gereja dan tidak diperkenalkan iman Katolik dan juga gereja nggak diperkenalkan hal-hal baik apa saja dalam gereja nggak diperkenalkan. Interupsi. Ya, makanya Boleh. Mang- Ini dasarnya host bisik begini, interupsi dulu. Interupsi. Kalau host rumah Noni tuh hajar gitu loh. Nggak usah interupsi, hajar aja. Hajar aja. Hajar aja nggak apa-apa. Mau di Jadi luar mau di pastor. sini. Suruh hajar mau di luar mau di sini. Aduh, Nih, bahaya preman Bahaya, Cimahi. Preman Cimahi. Bener, gitu. Cimahi. Tapi Pastor gini ya, kan ada nih teman aku tinggal di Jerman juga. Dia Ya. orang Indonesia, nikah sama orang Jerman. Tadinya suaminya itu adalah pemeluk Kristen. Hmm. Terus udah kayak gitu sekarang dia lagi belajar Katolik nih si teman aku ini. Oke. Dia bilangnya gini, kenapa orang-orang Jerman itu maksudnya tidak ke gereja terus ateis lah sekarang dan lain sebagainya? Karena katanya di sana kalau orang mengakui kalau dia Kristen atau dia Katolik kepotong pajak. Hah? Iya, makanya kenapa orang-orang di sana lebih memilih untuk keluar dari gereja gitu. Makanya banyak banget gereja yang ditutup, gereja yang digembok, gereja yang dialihfungsikan gitu Pastor. Makanya aku pengen nanya kenapa di Jerman umat malah dipotong pajak karena dia mengakui atau tanda tangan bahwa saya adalah umat paroki ini gitu. Ya, memang benar karena sebenarnya udah lama sejarah itu. Jadi rupanya di Jerman zaman dulu itu kan sangat kuat yang namanya Protestantisme, sehingga persepuluhan itu kuat, itu ya. Lalu diberlakukan lagi soal pajak gereja sejak Perang Dunia Kedua, namanya disebut Konstitusi Weimar, ya. Lalu ada pajak gereja, jadi bayangkan kalau misalnya 8-9% pajak untuk gereja ditarik dari umat yang mengaku Katolik atau mengaku Kristen Protestan misalnya itu ya, di luar pajak yang diberikan ke negara. Waduh, Kan gede banget ya. dia udah harus bayar pajak pribadi, tambah lagi pajak gereja. Ya, pajak gereja. Maka mereka mengaku bukan orang Katolik atau bukan orang Protestan supaya bebas dari pajak itu. Tapi mereka sebenarnya sudah dibaptis. Banyak yang dibaptis di mereka itu. Maka kalau kita lihat datanya Jerman itu tinggal 31% loh. 31,7% lah, sekitar 35 juga mungkin ya persen orang Katolik yang mengaku Katolik, yang masih mau bayar. Ya, yang masih mau bayar. Padahal sebenarnya banyak juga orang Katolik. Nah, jadi rupanya bukan hanya sekularisme yang membuat gereja di Eropa itu turun, tapi secara khusus di Jerman itu karena pajak itu. Bahasa Jermannya sebenarnya adalah Kirchensteuer atau church tax. Jadi pajak untuk gereja itu ya. Tapi itu karena negara yang membuat aturan itu bukan gereja. Itu ya. Jadi, coba diulangi tadi apa pajaknya? Kirchensteuer. Ya. Kirchensteuer. Nah itu tuh ternyata adalah memang benar adanya loh. Berarti yang tadi Krisan tanya itu memang benar di sana tuh memang umat Katolik ternyata juga ada sumbangsinya untuk pajak gereja gitu. Nah yang saya mau tanya nih sekarang ke Pastor Emmanuel, waktu zaman dulu masih di Afrika, masih di Kongo gitu ya, di sana gimana sih perkembangan umat Katoliknya? Apakah memang sama sudah tergerus juga sekularisme ataupun juga memang masih tetap kuat dengan agama Katoliknya, atau mungkin kalau di Afrika sana kan mungkin juga jarang yang mengunjungi atau jarang yang berkunjung jadi daerah wisata gitu Pastor ya. Apakah di sana juga memang unsur budaya dan kepercayaan tertentunya masih kuat atau gimana Pastor Emmanuel? Kalau saya mendengar berita-berita tentang gereja-gereja yang semakin kosong, hal ini mengagetkan saya. Karena di Indonesia ini gereja ya umat Kristiani ya minoritas. Saya dari negara di mana orang Katolik
orang Kristen ya secara umum itu mayoritas. Mayoritas, Hmm. oke. Kalau di negara saya hanya misa hari Minggu, kalau nggak datang tepat waktu, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat kursi, harus bawa kursi sendiri Bawa dari rumah dong. dari rumah. Oke. Kalau di Karena- kita tuh nggak dapat kursi demo. Ini bawa dari rumah. Iya, kalau nggak dapat kursi kan di DPR MPR demo. Beda kursi. Beda kursi ya. Jadi kalau di sana antusias umat masih tinggi. Masih tinggi. Hmm. Dan ini bukan karena pemerintah di sana juga tidak beragama. Itu itu namanya apa? Sekularisme. Sekularisme ya. Berarti Sekular. pemerintah ya. Saya tidak tahu presiden saya tidak tahu agamanya apa. Hmm. Seperti itu. Berarti masalah itu ada perpisahan antara agama dan pemerintah. Dan pemerintah. Ya, Beda sama yang di Eropa tadi, ternyata Iya. pemerintah masih ngurusin agama Iya. gitu ya. Hmm. Kalau di Kongo sana masing-masing nih. Masing-masing. Mirip sama Indonesia nggak kira-kira, Pastor? Maksudnya Indonesia juga kan silakan beragama dan lain sebagainya yang diakui begitu. Ini mau ke sana kayaknya. Mau ke sana. Kamu kangen jadi mayoritas ya? Enggak juga. Sony udah Jadi ngerasain. mayoritas di sana, jadi mayoritas. Sana mayoritas. Mayoritas ya. Karena kalau saya lihat penduduk di Kongo itu hampir 100.000. Oke. Dan dari 100.000 ini 45% itu pasti Katolik. Oh, pasti Katolik. Pasti Katolik. Hmm. Tambah yang Protestan total Protestan itu 30-an Oke. %. Banyak juga ya. Iya banyak. Dan sisanya itu agama-agama kecil. Memang di sana juga banyak ya. Yang namanya sekte itu banyak Oh, sekali. kepercayaan Kepercayaan tertentu. yang tradisional Mhm. dan yang disebut Kristiani, tetapi itu sinkretisme ya. Oh. Kayak kecampuran. Mhm. Ya. Tapi diakui agamanya yang seperti itu tuh. Diakui oleh apa? Oleh Oleh pemerintah. negara, ya, Negara. atau kalau di Indonesia kan ada Ya. 5 sama 6 agama. Negara resmi. yang Di sana diakui. bebas. Bebas. Mau buka gereja Boleh. bebas, boleh saja. Oh, Mau Mau- bangun gereja bebas. boleh. Bebas. Wah, Ya. Berarti Perlu Sony- izin ya. ayo Sony pindah. bisa buka gereja itu. Sony bisa buka gereja. Iya, benar. Suruh ke Kongo. Betul. Buka gereja. Nah, lalu antusias umatnya nih yang pada pengen jadi pastor gitu masih banyak. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali yang mau menjadi pastor, mau menjadi biarawan, biarawati, itu banyak sekali. Oh, banyak sekali. Ya. Nah, Sekarang keuskupan saya, kalau berbicara tentang keuskupan saya, Mhm. itu hanya projo, itu 300-an. oh, 300 orang. Ya. hebat. Dan mungkin lebih dari 100 yang ada di luar negeri untuk membantu keuskupan yang berkekurangan pastor. Salah satunya Pastor Immanuel yang dikirim ke Indonesia. Atau kemauan sendiri, Pastor? Gimana Tapi sih? ini beda. Oh. Ini beda karena ya saya masih dianggap di dalam satu rumah. Ini OSC. Oh iya. OSC. Ya, itu. Tadi ngobrol projo. Ya. Tadi Projo, tapi Projo pun banyak diutus. Banyak keluar. diutus di luar negeri, punya beberapa paroki di Italia, Ya. Iya. di Belgia, di Prancis, Belanda. di Belanda. Paroki-paroki yang di mana di situ memang para pastor sudah berkurang. Lalu mereka minta dari keuskupan saya karena di situ Mayoritas. Sekali lagi mayoritas. Maksudnya berlebih ya. Stoknya berlebih. ya stop. Nah, cerita sedikit tentang Pastor Emmanuel sekarang dikirim ke Indonesia, kenapa sama stok berlebih juga? Kelebihan stok udah kamu ke sana aja. Ceritanya beda. Kalau saya di Indonesia itu karena saya anggota Ordo Salib Suci. Ya. Itu yang pertama. Berarti saya diutus ke Indonesia, satu untuk membangun persaudaraan dengan saudara-saudara saya, pastor dari Ordo Salib Suci, karena saya juga anggota. Yang kedua, misinya belajar. Oke. Sekarang saya masih mahasiswa juga.
Mahasiswa juga. Ah. Mako. Namanya Mako. Mahasiswa kolot. Kolot means old, you know. Udah tua, Ya. udah tua. Kolot itu bahasa Sunda, tua. Dulu Ya. masih muda. Masih muda ya. 40. Maksudnya. Namanya formasi lanjut. Gak terima kolot. Ongoing information. Iya. Ya. Nggak, di sini belajar apa, Pastor? Saya Belajar belajar manajemen, saya di ekonomi manajemen Ekonomi manajemen di Unpar toh. di Unpar. Oke. Ya. Ya. Beda usianya sama temen sebaya. Wow, Jauh ya. jauh. Jauh. Harus Jauh. banget ya ngomongin usia ya. Enggak, bukan maksudnya. Maksudnya kan namanya kuliah. Ini tantangan loh Bapak Ibu umat sekalian ya. Dengan satu, jauh dari rumah itu satu ya. Ya. Lalu yang kedua, belajar. Kita aja suruh belajar lagi. Enggak mau kan? Enggak kan? Mending denger dari expert aja. Nah, lalu di sini tinggal di mana, Pastor, di Indonesia itu? Saya tinggal di Biara Sultan Agung. Oh, di Sultan Agung. Ya, Sultan Agung. Banyak jajanan di sana. Saya tinggalnya sama para frater, Ya. mahasiswa juga. Ya. Dan menyelesaikan pendidikan dulu di sini. Ya. Lalu gimana? 7 tahun di sini, hampir 7 tahun betah di Indonesia? 7 tahun itu masa S1. Sampai sekarang saya bisa bilang ya sangat betah. Sangat betah. Ya. Sampai nggak mau pulang lagi ke Kongo nih Sampai kayak. nggak mau pulang. Bener Pastor, beneran nggak mau pulang ini. Boleh nggak Pastor? Tetapi Boleh? tergantung. Boleh. Tapi tergantung atasan saya Pimpinan. juga. Iya, Ya, ini namanya keputusan. keputusan betul. Kalau itu tergantung saya, ya saya tinggal saja. Di Indonesia. Jadi lebih Gitu ya. memilih Indonesia. Why? Kenapa lebih memilih Indonesia daripada Kongo? Tanyanya gini dong, pourquoi? Pourquoi? Oh ya, oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que? Parce que ya. Karena Apa itu artinya Pastor? Kita ngobrol berdua aja gimana? Lu kalau bisa bahasa Prancis ngomong langsung. karena artinya parce que. Ah. Ya. Ya. Karena memang di sini hidupnya baik, di sisi masyarakat saya merasa diterima. Oh, ramah Ramah. masyarakatnya. Oke. Ya, masyarakatnya ramah. Hmm. Suka bercanda dan ketawa. Ini contohnya. Bercanda. Pastornya gimana pastornya? Yang di sini Di Indonesia, Di Indonesia. pastornya. Jujur aja, jujur. Teman-teman gitu. baik semua. Bercanda juga ya, Bersama juga. Kita sering kerjain. Iya, sering dikerjain. Iya, Pasti ya, iya. kan dapat teman sekamar model Pastor Postinus aja udah kayaknya. Jadi Bapak Ibu umat sekalian, Pastor Postinus kalau ngomong tuh serius ya. Tapi kalau bercanda juga serius. Serius bercandanya. Sering bercandanya. Bisa hancur-hancuran. Ajur-ajuran. Nah, kembali lagi ngomongin tadi topik yang gereja tadi di Eropa sana mulai mengerucut ya, mengecil gitu kita lihat kalau kata Sony. Walaupun menurut saya Sony bukan salah Sony atau salah orang Eropa, Bukan. dia salah destinasi. Coba ke Kongo, dia nemu banyak orang Katolik di sana atau Kristen ya. Nah, itu di Eropa seperti itu sekarang. Ada kekhawatiran nggak Pastor Postinus untuk di Indonesia nih saat ini yang sedang berjalan sekarang? Menurut Pastor sudah mulai berkurang, masih tetap segitu atau malah bertambah growth atau gimana? Saya sih tidak khawatir kalau di Indonesia ya. Hanya perlu juga kita antisipasi gejalanya. Saya ambil contoh ya. Saya waktu di Italia itu, saya punya teman kursus bahasa Itali ya. Bahasa Itali itu. Lalu apa yang terjadi? Kami berteman ya, lalu kami ngobrol. Pada saat ngobrol kami tawarkan, kamu mau nggak datang ke biara kami? Ya. Lalu datang ke biara, oke, saya mau. Lalu kita perkenalkan, ini basilika kami. Ini basilika, lalu ini biara kami, lalu ini ruang makan kami. Kita juga boleh makan di sini. Lalu apa komentarnya? Kalau saya tahu seperti ini gereja, saya juga mau Katolik. Lah, lalu kita ngobrol, lalu pernah dibawa ke gereja oleh orang tua? Nggak pernah. Artinya apa? Kalau dalam rumah tangga pada akhirnya tidak diajarkan kekatolikan, nah itu kan buktinya atau akibatnya
yang menjadi hilang kekatolikan kan begitu kepada anak-anak. Mungkin Gitu si kan? anak-anak jadi, oh Nggak saya tahu. nggak pernah. Ya nggak pernah, nggak tahu, tahu gitu ya. Jadi memang kalau di kita di Indonesia ini maka sangat penting yang namanya pendidikan dalam keluarga dan bagaimana doa itu dihidupi dalam keluarga, dilaksanakan dalam keluarga. Hmm. Jadi harus begitu. Kalau tidak nanti kita sama seperti di Eropa itu. Nah itu yang membedakan salah satu negara Italia dengan negara-negara Eropa yang lain. Kalau negara Italia itu mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya keluarga. Mereka sangat memelihara keluarga, gitu ya. Maka mereka sering ngumpul juga dalam keluarga. Berarti iman kekatolikan itu diajarkan di dalam keluarga. Maka kalau lihat di Eropa, di Italia, ya kekatolikan itu masih oke. Kalau di Italia tidak mengkhawatirkan kekatolikan, gitu ya. Tapi kalau di Eropa lain itu mengkhawatirkan karena tadi sekularisme, lalu individualisme, lalu juga yang namanya apa filsafat postmodernisme itu ya, modernisme itu ya, mereka mengagungkan yang namanya intelektual. Saya sebagai pusatnya, saya mengatur segalanya. Apa itu gereja? Kan begitu. Tapi pada akhirnya ya kasihan anak muda yang tidak tahu menahu. Maka kalau kita lihat paus kita apa? Hai anak muda, ya jangan takut untuk beriman. Lalu paus kita mempromosikan mengenai bagaimana anak muda kembali dalam gereja. Itu kan? Jadi itu sebenarnya. Fokusnya lebih ke anak muda. Ke anak muda gitu itu. Ya. Dan ternyata kalau misalnya dilihat dari sekarang di Indonesia sendiri menurut Pastor Faustinus, relatif masih aman atau gimana? Relatif masih aman, walaupun kita menemukan ada gejala juga bahwa di dalam keluarga tidak ada lagi doa. Iya kan? Iya kan? Benar enggak? Benar enggak ya? Ikan. Ikan. Jadi memang sudah mulai kan, sudah mulai. Jadi sudah mulai ditinggalkan soal doa, kumpul dalam keluarga, lalu juga orang tua memberkati anak-anak dalam keluarga, mengajak mereka baca kitab suci, kan sudah berkurang ya sekarang ya. Makanya nonton Baki Cireng dong. Baki Cireng. Udahlah. Produk sebelah jangan dibawa-bawa. Mumpung ini kan waktunya kan katanya baca kitab suci bareng dengan keluarga itu kan perlu. Difasilitasi dengan program Baki Cireng. Jam berapa? Jam 8 malam. Tiap hari. Setiap hari Rabu. Bukan, kamu baca Alkitab tiap hari sama suami. Tiap jam berapa? Tiap hari Rabu aja. Tiap hari Rabu aja. Pas Baki Cireng aja. Tapi mending lah lumayan seminggu sekali ya. Lumayan. Saya juga seminggu sekali di gereja. Tapi itu pun nggak baca. Dibacain gitu kan. Tapi bener loh kata Suster Yolanda ya waktu itu kan kita ngobrol di Basic gitu ya. Suster itu kan ngajar di sekolah Katolik. Anak-anak di sana itu apa namanya konsep ketuhanan tuh udah beda gitu konsep Tuhannya buat mereka. Terus ada yang pas ulangan katanya ulangan agama ditulis nggak tahu saya ateis. Gak dijawab. Iya, pastor kok bisa kayak gitu padahal sekolah Katolik gitu loh. Itu. Nah, karena ya maksudnya kurangnya support dari keluarga gitu. Pada awalnya. Karena kan apa? Untuk membentuk sense rasa keimanan itu kan harus dibina sejak kecil ya. Itu kan kalau seandainya di masa kecil seorang anak tidak memiliki sense itu dalam keluarga, ya udah terlambat. Ya kan? Udah terlambat karena dia nggak memiliki sense dalam keluarga. Sama seperti teman kami tadi itu kan. Bayangkan dia itu udah usia mungkin 18 pada waktu itu. Dan dia nggak pernah dibawa ke gereja. Dan dia nggak punya gambaran seperti apa gereja itu. Nggak punya gambaran. Dia ngapain di dalam gereja? Nggak tahu. Dia nggak tahu itu. Ya itu kasihan juga sebenarnya. Itu. Dan ternyata memang setelah diajak dia baru merasakan oh seperti ini. Oh gua juga mau gitu ternyata ya. Tapi juga ada harapan lah menurut saya di Eropa, salah satunya di negara Prancis. Itu di sana itu ada di tahun 2023 itu dibaptis dalam 1 tahun jumlahnya 5.463 orang dibaptis dalam malam Paskah. Sekali baptis seluruh Prancis. Tapi pada malam Paskah serentak. Total ada 5.463 orang. Itu makannya 5 roti dan 2 ikan. Ya kan? 5.000 orang kan? Di kitab suci tulisannya kan? Yesus memberi makan 5.000 orang.
Kayaknya konsumsinya 5 roti 2 ikan. Mujizat itu. Dan salah satu penyebabnya mengapa mereka itu masuk Katolik karena gerakan anak muda. That's why kenapa ada International Youth Day. Youth Day, benar. Gitu-gitu. Itu kan juga salah satu cara mendekati Kaum anak muda. Iya. That's why ada pastor main jadi DJ. itu. Betul kan? Ada ya? Pastor jadi DJ itu ada. Iya. Dan waktu itu pernah ngobrol sama Pastor Kristi rasanya dia juga ada di sana. Betul, pastornya main DJ dari subuh katanya. Jedak-jeduk Bangunin orang yang tidur di camp katanya gitu. Ya, cuman ternyata ya apa namanya di Indonesia kecil itu ya dimulai dengan nggak pernah diajak orang tua ke gereja itu bisa jadi ancaman. Bisa jadi ancaman. Nah, karena gini Pastor beberapa kali nih, mohon maaf nih, jadinya kan bukan Romano nih kalau nggak nyenggol sana sini ya. Ini nyenggol dulu dikit nih, gitu ya. Bawa anak ke gereja suka ditegur katanya berisik. Nah, memang begini. Sebaiknya sih gereja itu jangan dibatasi anak-anak datang di gereja. Saya kalau misalnya ada anak-anak di gereja, saya tidak pernah tegur. Dan kalau ada orang tua mengatakan, nanti pastor marah, saya bilang enggak, jangan. Iya benar, karena jangan memberikan bayangan, gambaran yang kurang baik kepada anak. Pastornya juga kesannya galak ya. Galak, jangan. Justru kalau menurut saya itu anak-anak itu harus diberi fasilitas. Dia datang ke gereja. Main-main lah udah biarin. Itu nggak apa-apa gitu ya. Maka paus kita mengatakan justru ya tangisan anak itu seperti kidung, seperti nyanyian, seperti pujian kepada Allah. Nggak apa-apa, biarkan anak-anak itu datang ke situ. Jadi kalau menurut saya itu juga kurang tepat lah ya. Kalau seandainya anak-anak itu justru dilarang datang ke gereja, itu ya. Ya orang tua tentu saja juga menjaga anaknya, mengawasi supaya jangan terjatuh juga kan. Iya betul. Kan biasanya kan gereja kita kan pinggir jalan tuh. Iya pinggir jalan. Itu, ya. Atau kalau enggak juga naik-naik altar kan lumayan tinggi stepnya kan gitu. Ojo naik altar. Pernah. Nah ini nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih. Ojo naik-naik altar loh. Nah ini emang nggak boleh Pastor anak kecil naik altar? Kan kalau kita lihat kan seperti akan ada beberapa peristiwa ya. Ketika paus lagi pidato. Oh iya. Iya kan? Anak kecil itu kan datang lalu pegang-pegang paus kan. Topi itu diambilin kan. Iya kan? Ada kan? Ada. Tapi gimana reaksi paus? Biar dia tenang, bahkan satu tangannya itu dipegang, lalu dia melanjutkan pidatonya, bahkan diajak omong. Lalu dicandain. Ini coba lihat antara yang tua dengan yang muda lagi berbicara kan. Ya kan? Itu bagus sekali itu. Jadi ya itu tadi yang Pastor Bastinus bilang bahwa anak-anak sebaiknya ya diajak, jangan dilarang. Saya pernah Pastor Ibono lagi misa kalau nggak salah ada yang mainin kerencing atau malah mainin gong gitu. Kaget kan? Belum waktunya kok ada gong. Tiba-tiba ada gong gitu kan. Ya ternyata anak kecil gitu ya. Walaupun juga ya 1 dari 1000 kali ya. Cuman ya balik lagi ternyata didikan orang tua Risan sama anak-anak katanya itu memang harus dari awal, sejak awal tentang gereja ini. Kalau misalnya kalau di Sumatera secara khusus di Pulau Nias ya, itu anak-anak itu ada di dalam gereja. Maka nanti setelah komuni itu namanya sekami ya. Sekami itu datang berbaris banyak banget itu ya. Untuk minta berkat. Kasih berkat. Oh. Itu kan kalau sama anak kecil mah kalau kita tinggi kita tunduk sedikit kan supaya yang mereka nyaman ya. Kita kasih berkat, Tuhan memberkatimu jadi anak yang baik. Lalu senang mereka. Itu pengganti komuni buat pengganti mereka. Komuni mereka itu. Tapi kalau misalnya di sini bukannya kalau misal kita misa anak-anak dipisah tempat lain? Ada di Bina Iman. Ada ada di Bina Itu kan Iman. fasilitas Pastor atau gimana? Ya memang mungkin ada pertimbangan pastoral. Hanya memang baik juga kalau sebenarnya setelah selesai komuni itu misalnya kan nggak apa-apa dibawa juga mereka ke romonya lalu. Oh iya, memang berkat. Biasanya memang begitu gitu. Masih oke, tapi sebenarnya supaya juga sebenarnya anak-anak itu tahu seperti apa sih misa itu. Itu kan supaya nanti kalau seandainya mereka mau menerima komuni pertama, mereka sudah punya gambaran. Iya kan? Yang mimpin misa tuh namanya pastor. Lalu nanti terima komuni itu begini. Nyanyi itu kan. Kalau belum komuni harus begini. Ya kan? Ya itu. Kalau di Kongo ya semua kita begini. Aku tidak. Kalau di Pastor mana lagi buat aja. Kalau di Kongo gimana Mas Sur? Anak-anak gimana? Dibebaskan di gereja? Kalau di Kongo biasanya kami 4 misa ya, sehari ya.
misa pertama itu untuk orang tua. Lansia atau Lansia. Oh, oke. Ya. Misa kedua itu khusus untuk anak-anak. Hah? Tetapi ini kondisi di Kongo, kota ya. kecil ya, yang belum ramai kayak kota Bandung. Di sini sedikit susah untuk menerapkan strategi seperti itu. Berarti misa yang kedua itu khusus untuk anak-anak. Memang kalau anak-anak ya sudah terkumpul, mereka berisik ya. berteriak. Ya. Tapi yang penting itu mereka bisa berkumpul Iya. dan melihat, walaupun nangis atau Teriak-teriak. teriak-teriak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu misa kedua. Yang ketiga itu untuk remaja yang pakai bahasa daerah. Oh, ada. Ya. Di kita ada di Sultan Agung juga ada ya, pakai ada. bahasa Inggris, bahasa Bahasa Sunda Inggris. juga kadang di katedral ada. Ya, katedral ya. Oh, iya. Misa keempat itu khusus untuk mahasiswa yang bisa berbahasa-bahasa Asing. asing, Oh. khususnya Perancis. Iya. Ya. Jadi memang sudah ada kategori-kategorinya. Ya. Ini misa untuk apa? Yang cocok untuk Nodi? Saya Cocok cocok siapa? Sudah ada segmennya sudah Segmennya. ada. Lansia, Kalau saya lansia. datang ke Masuk Kongo, apa? saya harus datang pakai yang ikut misa yang mana, Pastor? Lansia. Sih, lu gak percaya yang gue bilang? banget. Ya kajian pastor ngeliat gimana kalau dia udah lancar bahasa Indonesia, bahasa Sunda, habis nih kita nih, ya kan? Son, lu selamat Son. Tolong jangan ajarkan Pastor Emmanuel bahasa Sunda ya. Kayaknya udah terkontaminasi sama Pastor Juju ini mah. Ya, cuman ya itu saya ke misa lansia kenapa? Ada alasannya itu. Nemenin Om Step. Om Step harus ditemenin gitu. Tapi kalau di Kongo 4 kali misa 4 pastor yang berbeda. Ya, biasanya yang berbeda. Oke. Karena misa pertama itu untuk orang tua lansia ya. Berarti level homilinya berbeda. Oh, bobotnya. Ya, berbeda dengan misa yang kedua yang punya anak-anak. Karena kalau anak-anak ya yang penting nyanyi ya. Ah iya. Nyanyi terus. Yang ketiga itu untuk remaja. Bahasanya juga berbeda. Gue lo. Iya. Bahasa gaul ya. Bahasa Iya. gaul. Kalau misa keempat itu mereka yang suka serius berbahasa asing, Perancis ya. Ya, itulah. Berarti tadi kan untuk lansia, berarti homilinya yang tinggi, bahasa tinggi ya. Ya, Berarti bahasa Nodi cocok berarti bahasa tinggi tadi kan? Nah, itu hiburannya. bahasa tinggi. Dia nggak usah sering-sering ya masuk Postinos ya. Udah mulai bisa nyerang deh sekarang deh. Jadi Aduh. kena deh. Udah mulai bisa nyerang ini, nyerang balik. Sebenarnya Pastor Postinus kalau misalnya di basic mah seriusnya pura-pura gitu ya. Dia nggak lepas, lepasnya lepas. di rumah Noni gitu. Nah itu perbedaan culture dari Kongo sana dan Indonesia di sini. Menurut Pastor Emmanuel di Indonesia keluarga membina anak-anaknya seperti apa? Sepenglihatan Pastor. Kalau saya yang sering saya lihat ya, ini sangat luar biasa ya. Kalau saya melihat ibu sama anak, ya saya melihat keterikatan, ya. Attachment, cinta yang sangat dalam. Karena di sini di Indonesia saya pernah lihat anak sudah masuk SD, tapi masih dikasih makan, Disuapin. pakai sendok. Iya, pakai sendok. Emang kalau di sana gimana di Kongo? Tidak. Tidak. Harus bertanggung jawab. Oh. Dipertanggungjawabkan. Oke. Ya, di situ begitu. Karena kalau misa kedua, misa anak-anak, berarti anak-anak bisa mandiri, bisa datang sendiri tanpa orang tua. Oke. Memang belum ramai kayak Bandung ya. Ya. Kalau Bandung memang susah. Tapi di sana karena kota kecil, mereka masih bisa sendiri ke gereja sama anak-anak. Ntar dulu anak-anaknya usia berapa sampai berapa Pastor? Kalau anak-anak yang hadir misa kedua itu, misa anak-anak biasanya SD ke bawah. Jadi TK. sebelum TK. yang SMP sudah youth masuknya ya. Ya, kalau Remaja, sudah mulai SMP, Nah, sudah mulai bangka,
Bangka tuh. Berarti saya bisa bahasa asing, saya tidak bisa ikut bahasa daerah lagi ya. Karena yang diberi bobot besar itu bahasa asing. Karena itu yang kami pakai. Untuk yang terpelajar ya. Untuk yang terpelajar. Sambil lihatnya ke saya loh. Terima kasih ya Mas Emanuel ya. Kan nggak bisa lihat saya di samping. Saya nggak bisa kan memang. Nggak bisa lihat saya kan di Bahasa samping. Inggris nggak bisa. Apalagi Perancis nggak bisa. Sarua abdi oge tuh Jadi tadi Mas biasa. Emanuel kurang lebih ekspresi mukanya untuk yang terpelajar ya. Makasih ya. Oke. Sony tunggu nonton ini pembalasanku. puas kayaknya. Puas Sony, puas. Untuk yang terpelajar. Oke, baik. Tapi ya itu ya, di Indonesia memang saking sayangnya 7 tahun masih disuapin. Gitu ya. Ya ternyata kalau di Kongo sana karena banyak daerah-daerah yang masih aman, jauh dari kendaraan dan lain sebagainya, masih bisa jalan. Ya, masih bisa sendiri. jalan sendiri. Kalau kayak di Bandung kan misa anak nih bisa lebih penuh dan lebih macet parkiran daripada misa dewasa. Orang tua lebih banyak. Mohon maaf, selain orang tua ada oma opa ikut kantor ya kan. Apalagi kalau anaknya tugas. Iya benar-benar. Gitu. Yang nganternya satu kampung, satu keluarga biasanya kalau di Betul, sini. makanya. Dan kalau saya pribadi justru lebih banyak memilih misa yang paling pagi kalau di Indonesia. Kenapa? Cepet. Nggak lama gitu. Cuman kan ya ini kadang juga ada sedikit perbedaan ataupun juga lebih ke mungkin menurut saya karena tidak tersediaan pastor yang punya tipe gitu ya. Pernah saya datang, kebetulan misa anak-anak, lah pastornya serius. Ya mungkin yang biasa pegang anak-anak lagi nggak bisa berhalangan, digantikan atau gimana. Nah ini juga kan mungkin, nah itulah di Indonesia masih sebenarnya dibilang banyak ya Cisan pastor ya, tapi dibilang kurang juga Pastor Porstinus. Gimana nih? Masih sejauh apa kekurangannya di Indonesia? Saya rasa kekurangan imam di Indonesia itu sangat banyak ya. Oh sangat banyak. Sangat banyak ya. Oke. Misalnya kan yang tidak terasa sebenarnya itu di kampung-kampung loh, di daerah-daerah di luar Jawa itu ya. Itu kalau di Jawa satu paroki itu banyak imam. Tapi kalau misalnya di luar Jawa satu paroki misalnya ya 68 gereja stasi tersebar misalnya di 3 kabupaten. Serius? Seperti kami. Itu kan 68 gereja stasi. Itu di mana Pastor? Di Pulau Nias. Ya. Okay. Umatnya 2010 19.000. Kumaha eta mah. Kumaha tah. Seorang Nias dapat yang di Bandung kieu ya. Jadi satu stasi itu mereka dapat ekaristi 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Maka nanti kalau kita misa di situ ya datang 3 bulan sekali itu ya. Maka di situ ada perayaan ekaristi, ada pengakuan dosa, sekalian ada baptisan, ada konvalidasi perkawinan, ada perkawinan, pelantikan pengurus, perminyakan, ya kunjungan orang sakit. Ya Allah, itu semua dijadikan satu hari. Enggak mungkin, pasti beberapa hari ya. 2 hari biasanya. Karena kunjungannya juga cukup jauh tempatnya. Cukup jauh, tetapi kan bayangannya kita lakukan segala macam itu. Nanti kita kan pulang-pulang kurus, ya kan? Iya. Karena kan nanti pakaiannya juga kita bawa seadanya, lalu kita pakai berulang-ulang. Sok wanginya gimana tuh? Iya benar. Mana nggak ada laundry? Koin laundry yang cuma 3 jam beres ya. Jadi sebenarnya makanya kalau misalnya ada anak muda yang mau jadi pastor, ayolah. Jadi pastor lah, jadi suster lah. Itu Anda sangat dibutuhkan oleh gereja. Tapi kan tidak semudah itu Postinus menjadi pastor. Tidak, ya memang. Iya, Ya. Karena gini loh, kita ini kan katanya kekurangan imam. Ya. Tapi orang tuanya nggak dukung anaknya jadi imam ya. Benar ya? Satu nggak dukung anaknya jadi imam. Terus udah kayak gitu pas mau jadi imam banyak juga yang ditolak. Maksudnya gini loh, nggak bisa gitu. Oh, tidak semudah itu jadi imam, betul. Iya. Karena ada persyaratan tertentu. Benar. Gitu. Saya sebagai formator, itu ya memang juga ada yang seperti begitu. Ada orang yang sebenarnya mau jadi imam, tetapi memang tujuannya bukan tujuan sebagai seorang imam. Nah, kalau orang itu memang tidak tahu tujuannya sebagai seorang imam, kita juga sebagai formator ya memutuskan sesuatu. Walaupun kita kan menghadapi manusia ya, anak-anak itu ya, anak muda, maka kita dampingi dengan sungguh-sungguh sehingga dia sadar dulu apa yang dia lakukan dan apa yang mestinya dia tidak lakukan.
kan begitu. Kalau dia bisa berubah, oke. Tapi kalau memang sudah menjadi karakter atau menjadi kebiasaan, ya nggak mungkin lah ya. Jadi karena gambaran menjadi seorang imam itu ya apa yang dihidupi selama di rumah formasi, sebagai frater gitu ya. Iya. Nggak banyak berubah kok nanti kalau jadi pastor. Kurang lebih seperti itu. Sama. Bedanya cuman kalau udah tugas di tribunal, diundang bisik, diundang rumah noni, gantiin baki cireng, ya. Itu baru berbeda. Makin habis waktunya. Tapi ini kan sangat berbeda jauh sama Pastor Emmanuel yang dari Kongo. Di sana banyak sekali surplus bahkan bisa dibilang ya. Walaupun sudah diutus ke daerah-daerah gitu. Sampai ada salah satu imamnya juga diutus ke Indonesia belajar gitu ya. Nah, Fakultas Ekonomi ya, manajemen ekonomi ya. Berat loh itu. Betul. Iya. Berat Betul. Iya. Nah, satu bahasa kendala ya. Kedua, lama-lama juga bahasa udah mulai cair kayak sekarang nih gitu kan ya. Udah bisa kick balik orang ya. Ternyata juga masalah nanti pimpinannya mau menempatkan di mana juga Pastor Emmanuel nggak bisa nolak gitu ya. Mungkin nggak sih Pastor Faustinus kayak diajarkan kerjasama gitu, misalkan kayak OSC di Bandung atau di Indonesia khususnya yang memang masih kekurangan sekali imam, ataupun Projo ataupun juga yang lain sebagainya, OAD, SVD dan lain-lain. Mungkin nggak sih kerjasama dengan di belahan dunia yang lain yang surplus imamnya lalu dikirim untuk bantu ke sini, mungkin nggak sih Pastor? Sebenarnya mah mungkin. Hanya kalau di Eropa kan sudah kekurangan juga kan begitu ya. Ya kemungkinannya ke depan ya mungkin Kongo ya dari mereka. Ya. Tapi kalau dari Kongo itu sudah ada di Italia Pastor ya. Jadi mereka sudah menyebar di Italia. Lalu pernah ada di Belanda. Ya, pernah ada di Belanda. Dan sebenarnya orang-orang Kongo yang pastor itu sudah banyak di Perancis. Mereka sungguh menjadi pastor di Perancis. Ya. Itu karena bagusnya mereka kalau dari Kongo udah bisa bahasa Perancis. Iya, nggak susah lagi. Orang terpelajar. Orang terpelajar itu sudah menjadi misionaris, bahkan jadi projo di Perancis atau di Belanda atau bahkan di Jerman. Oke. Lalu begini, ini juga informasi yang bagus. Banyak orang Indonesia loh, ada beberapa, bukan banyak lah, tapi ada beberapa pastor orang Indonesia yang berkarya di Italia, ya, berkarya di Jerman. Ini berkarya bukan belajar, beda lagi ya? Beda. Berkarya di Vatikan malah ada, lalu juga ada di Belanda, ada juga ada di Jerman, gitu ya. Yang saya tahu itu ada beberapa Romo yang dari tarekat SVD. Juga ada dari Jesuit, lalu juga dari kami OSC. Itu kami kan ada di Roma ya. Lalu OSC Indonesia itu ada di Amerika. Lalu pimpinan biara di Brazil orang Cicadas. Pastor siapa? Orang Cicadas, Pastor Handi. Pastor Iya. Handi udah lama di sana. Mungkin sekarang sudah 20-an tahun ya. Tambah pastor siapa? Pastor kemarin? Pastor Cepot, Eko Cepot. Eko Cepot, betul. Ya, itu. Ya, itu dia masih punya utang sama rumah noni. Apa? Mau nari belum? Iya, mau nari belum, mau main dalang. Saya belum. dengar dia akan libur loh. Libur. Bisa dikontak loh. Bisa dikontak itu. Libur. Itu. Jadi di sana itu mereka berkarya ya di sekolah dan juga menghadapi umat itu ya, berkarya di paroki. Itu banyak loh. Jadi sebanyak untuk seperti begitu sangat memungkinkan. Jadi kita tukar itu ya, atau misalnya orang Indonesia ke luar negeri, orang Kongo bisa ke Indonesia juga bisa. Itu. Tapi masalahnya di sana juga kekurangan umat kan? Gimana kalau umat Indonesia ke sana? Umat Indonesia pindah sebagian ke Eropa gimana? Bisa. Dimulai dengan Sony. Iya, Son nggak apa-apa, Son asal jadi Katolik ya. Login di sana. Orang dia jalan-jalan ke Eropa, fotonya gereja Katolik mulu. Iya loh. Udah panggilan hati susah. Iya, panggilan hati ya. Tapi dia belum mau mengakui aja itu mah. Benar. Ya. Pastor Emmanuel, ada kesulitan apa selama berkarya di Indonesia nih? Belajar dan berkarya. Udah disuruh mimpin misa di sini sering? Puji Tuhan sampai sekarang masih bisa. Masih bisa. Ya. Awalnya memang sulit karena kendala bahasa ya. Saya belajar bahasa Indonesia itu selama kira-kira 10 bulan ya. Oh, cepat dong. Cepat. Terpelajar. Sebelum dikik langsung ya ada sadar. Ya. Setelah 5 bulan lah,
saya sudah mulai memimpin misa, tetapi secara private. Oh, private, Ya. bukan yang umum gitu ya. Bukan, belum umum. Awal-awal itu sama Pastor Gani yang sudah, Almarhum. ya. Mhm. Setelah itu saya coba di Kapel Gema. Bagaimana? Setelah Gema ya puji Tuhan sekarang saya bisa kemana aja. Bisa kemana aja sekarang ya, udah bebas ya. Mau nanya jadwal pastor, mau ke gereja mana gitu. Tapi bener loh, umat-umat kalau misalkan memang mau ketemu Pastor Emmanuel tinggal ke gereja mahasiswa ya, Ya, di bisa. apa namanya, Kapel Sultan Agung di situ. Di Ya. Gema itu ya. Gema. Gema. Hmm. Kalau ke sana jangan lupa kalau misalkan ketemu sama Pastor Emmanuel, pakai bahasa Sunda aja Ya, udah bisa. ngerti. Ya, ya. Pastor kumaha damang. Ya. Nah, Panges tuh. Apa katanya Kasep? Kasep, si Kasep? Siapa Kasep? Kasep? Iya. Kasep? Lupa. Pernah dipanggil Kasep Sama siapa? sama tukang ini Sama ya, ini. restoran ya. Iya. Restoran. Kasep atuh. Si Kasep. Terpelajar. Terpelajar. Ada pesan apa buat teman-teman yang ada di, ya mungkin ada yang menyaksikan juga, beliau seorang pastor juga mungkin sedang diutus ke tempat lain juga, Pastor Emmanuel sebagai salah satu orang yang diutus juga nih gitu ya, dan sekarang berkarya di Indonesia. Ada pesan apa sih sama teman-teman lain yang memang sedang tersebar di mana-mana? Berat mungkin bebannya sama kan, beban mahasiswa tuh berat. Terpelajar. beban. Ini beban, maksudnya beban. Gak perlu mikirin ini. Duit. Nah, uang pendidikan lu usah dipikirin, uang saku coy. Iya, ongkos Pastor, mahal. iya, Pastor, ini duit, money. Ya. Cicis. 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 Yes. Cicis is money. Cicis. Itu masih bahasa Indonesia itu. Tegaduh cicis. Tegaduh Gitu. cicis. Sunda. 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 Oh, cicis. Ya. Tapi ya balik lagi, itu ada pesan apa sama teman-teman misionaris yang lain yang ada di tempat lain? Saya bisa sarankan harus menjadi pemberani, orang yang mau coba. Karena memang tidak mudah. Karena belajar bahasa baru dengan umur saya ya 40 ya. 40 itu udah banyak ya. Iya. Untuk orang-orang yang mau belajar bahasa ya. Karena lucu ya kalau belajar bahasa harus mulai kayak anak kecil. Ibu, bapak, semuanya itu harus belajar lagi, tidak begitu mudah. Di masyarakat kalau tidak bisa bahasa, oh sayang sekali. Sayang sekali. Ya, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa ngobrol. Ya, tetapi harus sabar dan belajar keras. Itu untuk para imam yang sedang belajar bahasa ataupun apapun itu tugasnya ya dari pimpinan. Sekarang untuk umat Katolik yang menyaksikan Rumah Noni terkait tergerusnya gereja di Eropa yang katanya tadi kita lihat berkurang. Mohon maaf ini perbedaan katanya banyak kalau MC ya. Tapi ini nggak apa-apa kan belajar. Jangan sampai Indonesia juga tergerus. Betul, jangan sampai Indonesia juga tergerus ataupun juga terkikis gitu loh ke katolikannya. Ada pesan apa sama umat? Kalau menurut pengalaman saya, kalau saya melihat gereja Katolik Indonesia, yang pertama saya tidak melihat kekurangan pastor. Saya kira pastornya cukup. Oke. Yang kurang apa? Kedua, karena itu satu kan. Oh iya. Bisa ngelesel sekarang. Pernah mau jebak loh. Yang kedua, umat masih rajin ke gereja. Oke. Masih rajin. Ketiga, sayangnya ya, ini kayaknya orang muda ya jarang ya ke gereja. Kalau saya lihat selalu orang tua. Jangan sampai menjadi kayak Eropa ya, yang hadir misa itu hanya lansia ya. Di sini orang muda saya melihat bahwa jarang ke gereja. Ya. Mungkin kalau ada pertemuan lain kayak KMK dan mereka ada di situ, tetapi ke gereja jarang.
Tapi kalau perkumpulan OMK, KMK dan lain sebagainya rajin. Karena di situ ada kopi toh. Ada kopi. Ada Gereja kopi nggak? toh. Iya, selain ada kopi, ada yang ganteng-ganteng, ada yang cantik-cantik, Pastor. Mungkin kita adakan ya kopi juga di paroki, setelah misa kita minum kopi. Tuh, Supaya Sultan mereka- Agung dengar. Mereka Ada kita tertarik. gema Ada ya. Iya. Ada. Gema Iya. ada. Selesai misa ada. Kalau gema ada. Oh, Gema Ada, ada. Ya. Jadi ini buat paroki lain gitu maksudnya ya. Buat paroki lain. Ya dibuat sekreatif mungkin Ya, biar tetap sekreatif bisa mungkin. menarik perhatian umat dan juga terutama yang Anak muda-mudanya nih. Ya. Jadi kayaknya mungkin yang Pastor Emmanuel lihat jomplang, oma opa, bapak ibu, anak-anak. Ya, Iya, anak betul. muda Remajanya nggak ada. hilang. Betul. Remaja hilang gitu Ya. ya. Pastor Emmanuel siapa tahu nanti bisa jadi penjala remaja di apa namanya di biara Yo. Sultan Agung ya. Sultan Agung. Lalu kalau Pastor Pastinus gimana apa pesannya sama keluarga-keluarga dan langkah-langkah untuk mencegah terjadi seperti di Eropa? Kalau saya sih saya sarankan bahwa keluarga itu harus diperkuat. Mhm. Dan kalau keluarga diperkuat artinya juga persiapan perkawinan harus serius. Jadi jangan menikah karena kepepet itu ya, atau karena sudah hamil di luar nikah, atau sudah melakukan hubungan suami dan istri sebelum menikah, lalu tidak ada lagi alasan yang lain gitu ya. Tapi cobalah gunakan kesempatan pacaran sebagai saat untuk mempersiapkan diri dengan baik dan secara dewasa. Dewasa dalam arti dewasa dalam iman ya, justru menguduskan diri, tidak menajiskan diri dengan perbuatan dosa. Lalu keluarga itu sungguh-sungguh sebagai miniatur gereja. Di situ dibacakan kitab suci ya, di situ juga dipraktikkan doa dan juga di situ dipraktikkan bagaimana mengampuni sesuai dengan kitab suci itu. 70 kali 7 kali. Jadi artinya tanpa batas. Dengan begitu gereja kita, jadi gambarannya gereja yang baik karena keluarga baik. Ya. Gereja yang setia karena keluarga setia. Gereja yang berkembang karena karena keluarga berkembang, karena keluarga baik. Jadi iman itu perlu dibina di dalam gereja, di dalam keluarga. Maka Paus Yohanes Paulus II berulang-ulang mengatakan bahwa sel pertama dan utama dari masyarakat adalah keluarga. Karena nanti itu mempengaruhi semuanya. Jadi itu pesan saya, keluarga harus diperkuat. Nah, jadi yang mau menikah KPP itu bukan sekedar syarat. Bukan. Ingat itu para klien-klienku. Bukan syarat. Bukan syarat. KPP itu ya memang Ya. ada sesuatu yang penting di dalamnya Ya. ya. Dan itu kata Pastor Pastinus dan juga tentunya Pastor Emmanuel yang sudah mendampingi kita di Rumah Noni kali ini. Dan yang pastinya juga jangan lupa kopi setelah misa. Kopi setelah misa. Itu wajib ada. Oh, itu kode. Kode. Setelah Rumah Noni, kopi. Bahkan kalau ada Dea mas sebelum Rumah Noni ada makan. Ada Dea, makan. we miss you Dea. Please jangan kerja lagi di luar. Lu mendoakannya gitu banget loh. Ya kerjanya yang deket-deket aja gitu. Atau langsung dapetin jodoh konglomerat aja kita lah ya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Emmanuel. Pastor Terima kasih. Pastinus Terima kasih. sudah Terima hadir kasih, dan Cisan. sudah meramaikan Rumah Noni hari ini. Cisan terima kasih juga. Makasih, maaf ya aku tidak berguna. Kamu berguna banget tahu. Berguna. Pokoknya kalau ada pertanyaan sulit aku langsung lihat dirimu ya kan. Terima kasih dan mudah-mudahan next episode kita udah bareng-bareng lagi sama Sony Bastian di Rumah Noni ya. Ya. Bye-bye. Bye.